Halo semuanya, selamat datang, selamat bergabung di channel Pengkode. Oke, bersama saya Akbar Aditama. Pada episode kali ini, saya ingin membahas tentang HTML. Oke, pertama-tama izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang HTML. Jadi, apa itu HTML? HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Ya, jadi HTML ini merupakan suatu bahasa markah yang biasa digunakan untuk mendesain atau membuat laman web. Jadi HTML ini bukan merupakan bahasa pemrograman ya. Dia seperti namanya yaitu markup language. Jadi tidak akan ada fungsi-fungsi dinamis yang akan kita gunakan di sini. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung saja meluncur ke kodenya, oke? Oke, jadi dalam HTML itu ada yang namanya elemen. Elemen itu, sesuatu yang akan kita gunakan untuk mendesain halaman web ya, seperti, menampilkan gambar, menampilkan link, menampilkan paragraf, dan lain-lain. Oke, untuk penjelasan elemen, saya tidak akan menjelaskannya secara detail ya pada video kali ini. Saya hanya ingin, menjelaskan sedikit saja untuk sebagai dasar pembelajaran kita pada video-video yang akan datang. Oke, jadi, saya punya contoh misalnya ingin membuat heading. Itu biasanya judul ya pada halaman web. Jadi untuk membuat heading di HTML, kita memerlukan tag H1. Untuk membuat tag H1 yaitu kurung siku buka, H1, terus tutup kurung siku. Nah, di sini ada dua tag ya. Yang pertama ini tag untuk pembuka ya, tag pembuka dari H1. Terus ini tag penutup. Tag penutup ini digunakan untuk membatasi atau sebagai akhir dari tag tersebut. Bedanya yaitu terletak pada tanda slash. Kalau ada tanda slash berarti tag penutup. Oke, nah di tengah-tengahnya ini kita dapat menuliskan konten dari elemen tersebut. Dalam kasus ini yaitu H1 berarti kontennya judul ya. Jadi sini kita akan memasukkan judul yang akan kita buat. Misal belajar HTML. Nah, ini nantinya akan tampil judul belajar HTML. Selanjutnya saya ingin mengenalkan tag paragraf ya. Tag paragraf itu diwakilkan dengan kurung siku buka, P ya, yaitu singkatan dari paragraf, terus tutup kurung siku, oke. Sama seperti H1, pada tag paragraf ini kita juga memiliki tag pembuka dan tag penutup. Nah, dalam tag paragraf atau tag P, kontennya itu merupakan isi paragrafnya. Jadi misalkan di sini saya ingin membuat paragraf yang memuat kalimat lorem ipsum misalnya. Lorem ipsum dolor Sid Ahmed. Nah, nanti ini akan muncul paragraf lorem ipsum dolor Sid Ahmed ya di browsernya. Nah, cukup dua tag ini yang akan saya kenalkan pada video kali ini. Silahkan di-subscribe jika ingin mengikuti seri-seri HTML di channel Pengkode. Oke, jadi setelah kalian mengenal beberapa tag elemen dasar, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat dokumen HTML ya. Untuk membuat dokumen HTML kita memerlukan tag doctype HTML. Nah, tag ini fungsinya untuk memberitahu browser ya bahwa konten atau halaman web itu memuat HTML. Sebenarnya tanpa tag ini juga bisa berjalan, namun lebih disarankan jika kita menyertakannya. Karena ini sebagai penanda HTML5 ya atau HTML versi terbaru. Selanjutnya ada tag HTML ya. Nah, tag HTML ini merupakan isi dari dokumen kita ya. Atau sebagai workspace lah dari HTML kita. Nanti kita akan memasukkan segala kebutuhan dokumen kita di dalam tag HTML ini.
Selanjutnya ada tag head. Tag head ini memuat informasi-informasi metadata dari dokumen HTML kita. Nah, seperti yang telah saya contohkan di sini, yaitu tag title. Tag title ini sebagai yang akan memunculkan judul ya nantinya di browser, judul dari halaman web kita. Nah, selanjutnya ada tag body. Di dalam tag body inilah nantinya kita akan mengisikan desain atau tampilan dari halaman web kita. Ya, jadi semua halaman atau desain halaman web kita bungkus di dalam body ini. Misalnya kita ingin membuat heading ya seperti yang telah saya contohkan sebelumnya. Sini kita akan membuat heading belajar HTML. Nah, terus kita akan membuat paragraf ya menggunakan tag p yang telah saya contohkan sebelumnya. Oke. Nah, dengan begini saja sebenarnya halaman web kita sudah jadi. Namun hanya berisikan heading dan satu buah paragraf saja. Nanti bisa kalian coba bereksperimen ya, membuat halaman-halaman lain atau judul-judul lain, silahkan. Setelah dirasa cukup, kita bisa men-save dokumen ini, dokumen yang telah kita buat ini. Oh ya, saya lupa menjelaskan, di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code ya. Jika teman-teman ingin menggunakan Notepad, Sublime atau apapun kode editornya, silahkan saja. Bebas ya, tidak ada batasan. Selagi bisa digunakan, maka gunakan saja. Oke, kita akan coba save dengan nama misalkan index ya, atau belajar aja deh, belajar extension filenya HTML ya, jadi belajar.html. Kita save. Nah, setelah di save, selanjutnya kita coba buka untuk melihat tampilan halaman web kita. Oke, untuk cara membuka dokumen HTML kita tadi, bisa kita langsung akses saja direktori penyimpanan kita, direktori penyimpanan dari dokumen HTML kita tadi. Lalu kita double klik ya, seperti membuka file biasa. Di sini tadi saya save dengan nama belajar HTML ya. Maka kita double klik saja. Nah, inilah hasil dari HTML yang telah kita buat tadi ya. Yaitu ada judul belajar HTML, terus ada paragraf lorem ipsum dolor sid amet. Oke. Di sini saya lupa mengganti nama dokumennya atau judul dokumennya. Sobat bisa ganti saja nanti di tag title tadi ya. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan HTML dari saya. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan lemparkan saja di kolom komentar ya, biar nanti saya bisa bantu jawab. Atau teman-teman punya kritik dan saran, silahkan di komen juga ya, biar bisa saya improve di video-video yang akan datang. Oke, see you in the next video.